Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adi Saputra ingin memaparkan hasil materi saya bahasa Indonesia kelas rendah tentang mengembangkan pembelajaran bidang studi lewat sastra. Di sini pembahasannya atau subtemanya itu ada tiga. Yang pertama itu ada pengembangan pembelajaran IPS lewat sastra, dan yang kedua itu ada pengembangan pembelajaran IPA lewat sastra, dan yang ketiga yaitu ada pengembangan pembelajaran matematika lewat sastra. Baik, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengembangan pembelajaran IPS lewat sastra. IPS di kelas-kelas rendah di sekolah dasar pada umumnya terdiri atas pengembangan pemahaman tentang diri sendiri, keluarga, masyarakat, kesehatan atau gizi, dan keterampilan sosial lainnya. Dan yang kedua yaitu ada pengembangan pembelajaran IPA lewat sastra. Jika kita ingin mengembangkan unit IPA, kita perlu memiliki informasi mutakhir. Hal ini harus dimasukkan sebagai kriteria khusus dalam memilih buku-buku yang akan dimasukkan sebagai kriteria khusus dalam memilih buku-buku yang akan digunakan dalam pengembangan unit tertentu. Dan yang ketiga yaitu ada pengembangan pembelajaran matematika lewat sastra. Pembelajaran matematika ternyata tidak selalu monoton kepada aspek kognitif saja, akan tetapi bisa dilakukan dengan cara yang lain, misalkan dengan sastra. Beberapa tokoh dunia mengatakan bahwa atau menyebutkan seseorang belum disebut ahli matematika jika belum bisa sastra. Dengan belajar sastra, kreativitas kita akan lebih terasa, dan juga kemampuan dalam bentuk rumus-rumus baru akan lebih terasa. Di sini saya mempunyai contoh tokoh dunia matematika dan sastrawan muslim, yaitu Omar Khayyam. Baik, itulah hasil pemaparan materi saya tentang pengembangan pembelajaran bidang studi lewat sastra. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, yaitu ada tiga. Yaitu yang pertama itu dari saudara Zopindia, itu pertanyaannya, apa manfaat saat mengembangkan pembelajaran bidang studi lewat sastra. Dan yang kedua itu ada dari Ristia Anggun Seja, yaitu apakah dengan mengembangkan pembelajaran bidang studi lewat sastra dapat membentuk karakter siswa. Dan yang ketiga itu ada pertanyaan dari saudari Debbie Oktaviani, yaitu pertanyaannya, apa kesulitan saat mengembangkan pembelajaran bidang studi lewat sastra. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tiga teman-teman tadi. Yang pertama, pertanyaan dari saudara Zupindi, yaitu apa manfaat saat mengembangkan pelajaran bidang studi lewat sastra. Menurut saya, siswa tidak hanya monoton saat belajar satu mata pelajaran, contohnya matematika. Dengan adanya pembelajaran lewat sastra akan lebih menarik minat siswa untuk belajar. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saudari Ristia Anggun Senja, apakah dengan mengembangkan pelajaran bidang studi lewat sastra dapat membentuk karakter siswa. Di sini menurut saya iya, karena bukan hanya pada satu mata pelajaran saja yang membentuk karakter siswa itu sendiri, akan tetapi dengan lewat sastra ini juga bisa membentuk karakter siswa akan lebih baik. Dan yang ketiga, pertanyaan dari Debbie Oktaviani, apa kesulitan saat mengembangkan pembelajaran bidang studi lewat sastra. Di sini menurut saya kesulitannya yaitu ada pada saat mengaitkan materi pembelajaran bidang studi lewat sastra itu sendiri. Baik, itulah hasilnya jawaban dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.